kita akan membahas tentang garis pengaruh konstruksi rangka batang. Garis pengaruh konstruksi rangka batang. Di sini kita punya sebuah konstruksi rangka batang sebagai berikut, di mana terdapat rangka batang yang terdiri dari dua bentang di sisi bawahnya, yaitu A, B, C di tengahnya, dan di sini ada beban P sebesar 1 ton yang berjalan dari kiri, dari A ke B, di mana posisi dari P ini dinyatakan dengan jarak X terhadap A. Panjang bentangnya adalah 6 meter dan tinggi daripada rangka ini sebesar 3 meter. Untuk menyelesaikan garis pengaruh daripada konstruksi rangka batang ini, yaitu berupa GPRVA, GPRVB, GP daripada B1, B2, B1, B2, D3, D4, A1, kita melakukan pemotongan sebagai berikut dengan menggunakan metode potongan Peter, yaitu potongan 1-1, potongan 2-2, potongan 3-3, potongan 4-4. Potongan 1-1 kita bisa menyelesaikan B1 dan D1, potongan 2-2 kita bisa menyelesaikan A1 dan D2, kemudian dari potongan 3-3 kita bisa menyelesaikan B2 dan D3, dan dengan potongan 4-4 kita bisa menyelesaikan garis pengaruh untuk batang D4. Berikut adalah garis pengaruh reaksi vertikal di A, di GPRPA di sini, dengan bentang 6 meter. Kita bisa menggunakan equation sigma MB sama dengan 0, maka RVA dikalikan dengan L, RVA dikalikan bentangnya L, dikurangi dengan P kalikan L min X, jadi jarak dari P ke titik B ini adalah L min X sama dengan 0, sehingga RVA sama dengan P dikalikan dengan L min X per L, saat X sama dengan 0, jadi tumpuan A, itu RVA nilainya sama dengan 1 dikalikan dengan 6, min X-nya sama dengan 0, per L-nya sama dengan 0, sehingga sama dengan 1 ton. Bentuknya seperti ini. Kemudian saat X sama dengan L, yaitu posisinya di titik B, maka kita bisa mencari RVA sama dengan 1 dikalikan dengan 6 min 6, dibagi dengan 6, sehingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga bentuknya seperti ini. Dan itu adalah GPRV. Selanjutnya, untuk GPRVB kita bisa hitung dengan equation sigma MA sama dengan 0, maka RVB muternya berlawan runjak, tandanya minus, ditambah dengan P jaraknya sebagai X, maka sama dengan 0. RVB nilainya sama dengan P kalikan X per L. Saat X sama dengan 0, maka RVB sama dengan P kalikan 0, hasilnya 0. Kemudian X sama dengan 6 meter, yaitu posisinya di B, maka RVB sama dengan 1 dikalikan dengan 6 per 6, hasilnya sama dengan 1 ton. Sehingga bentuknya adalah segitiga bertanda positif, ya, dengan puncaknya di B, itu sebesar itu. Oke, selanjutnya kita akan mencari garis pengaruh B1 dan D1 dengan menggunakan potongan 1-1. Di dalam kasus ini, pertama kita tinjau saat P berada di kanan potongan 1-1 ini. Nah, kita perhatikan di sini, di kanan potongan 1-1 ini adalah ada buhul C dan ada buhul B. Artinya nanti kita akan mencari nilai daripada B1, D1 saat X sama dengan 3 meter dan X sama dengan 6 meter. Untuk mencari nilai D1 dan B1 ini, kita coba menggunakan equation sigma V sama dengan 0. Maka kita dapatkan D1 dikalikan dengan sin alfa, ini adalah alfanya, ditambah dengan RVA sama dengan 0. Sehingga D1 sama dengan minus RVA per sin alfa. Dan RVA tadi equationnya adalah L min X per L. Nah, ini jangan lupa tanda negatifnya. Bagi dengan sin alfa 0,894. Sesuai dengan data geometrik ini, kemiringan daripada sudut ini sin 0,894. Saat P di C, maka X-nya sama dengan 3, ini kita ganti 3, L-nya kita ganti 6, maka didapatkan nilai D1 sama dengan minus 0,559 ton. Nah, ini kita gambarkan di sini untuk BPD1. Saat P di B, maka X sama dengan 6, kita ganti 6, L-nya sama dengan 6, maka ini 6 dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga D1 saat di posisi kanan nilainya sama dengan 0. Oke, berdasarkan data ini, maka kita bisa menggunakan sigma H sama dengan 0 untuk mendapatkan B1. B1 plus D1 dikalikan dengan cos alfa sama dengan 0, maka B1 sama dengan minus D1 dikalikan dengan cos alfa. Nah, ini kalau diproyeksikan horizontal menjadi D1 cos alfa. Sehingga apabila kita mencari B1, D1-nya pindah ke kanan menjadi minus D1 cos alfa. Di mana cos alfa untuk sudut tersebut adalah 0,447. Dengan demikian, saat X sama dengan 3 meter, yaitu posisinya di C di sini, nilai daripada B1 itu sama dengan D1 dikalikan dengan cos alfa, di mana D1-nya minus 0,559. Dikalikan cosnya adalah 0,447, hasilnya adalah 0,25 ton. Ini adalah titik C. Kemudian di titik D nilainya sama dengan 0. 0 dikalikan dengan cos, nilainya sama dengan 0. Nah, saat P di sebelah kiri potongan,
II, maka kita bisa tetap lihat sebelah kiri. Namun yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita hanya meninjau satu titik buhul, yaitu buhul A, saat X sama dengan I. Maka kita punya equation sebagai berikut, yaitu sigma V sama dengan 0, maka RVA dikurangi dengan P. Jadi kalau di titik A, maka P-nya keluar di sini dalam equation minus P, ditambah dengan D1 sin alfa sama dengan 0, karena arahnya ke atas. Sehingga di sini kita masukkan, ini L min X per L, ini equation daripada RPA, dikurangi dengan P, P-nya nilainya sama dengan 1, D1 sin alfa. Dan ini X-nya sama dengan 0, maka L per L sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0, sehingga D1-nya sama dengan 0. Sehingga di sini nilainya sama dengan 0. Dan sigma H sama dengan 0, maka otomatis di sini B1 juga sama dengan 0. Ini adalah gambar daripada garis pengaruh D1 dan B1 dengan puncak di tengah bentang sebesar 0,559 negatif, artinya tekan. Kemudian di sini untuk B1 artinya adalah 0,25 ton. Ya. Nilainya sama dengan positif, yang berarti tarik. Kita lanjutkan untuk potongan yang kedua. Dari potongan yang kedua ini kita bisa mendapatkan garis pengaruh untuk batang A1 dan batang D2. A1 dan D2. Kita potong seperti ini. Jadi saat P di kanan dari potongan 22, maka kita bisa lihat sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini ada satu titik maaf, di sebelah kanan ini ada dua titik buhul, yaitu buhul C dan buhul C, yaitu saat X sama dengan 3 meter, dan B adalah saat X sama dengan 6 meter. Nah, ini sudah kita hitung bahwasanya untuk mencari yang namanya A1, A1 ini, maka kita bisa menggunakan sigma MC sama dengan 0. Maka di sini RPA dengan lengan sama dengan 3 ditambah dengan A1 karena searah dari jam keduanya, maka ini tandanya positif. Dikalikan 3 sama dengan 0. Maka A1 sama dengan minus RPA. Ya, ini posisi 3-nya dicoret. Habis ya, minus RPA. Nah, RPA tadi nilainya sama dengan L min X per L. Oke, saat X sama dengan 3, bagian dan 3, 6 per 6 dikurangi dengan 3 per 6. Hasilnya 0,5. Jangan lupa tanda negatif. Itu minus 0,5 ton. Ini berarti di C. Kita gambar di sini. Kemudian saat di X sama dengan 6, maka ini 6 min 6. Hasilnya 0, 0 ton. Ini adalah GPA1, dua titik sudah kita dapatkan, yaitu titik C dan titik B. Nah, sekarang untuk garis pengaruh D2-nya, nah, ini kan arahnya ke bawah. Kita bisa menggunakan sigma V sama dengan, maka dengan sigma V sama dengan 0 adalah RVA dikurangi dengan D2 dikalikan dengan sin alfa sama dengan 0. Maka D2 ini nilainya sama dengan RVA per sin alfa. Karena ini pindah ruas sehingga tandanya bisa menjadi positif. RVA nilainya adalah L min X per L. Sin adalah 0,894. Saat X sama dengan 3, maka nilai daripada D2 di titik C nilainya adalah 0,5 dibagi dengan 0,894 sama dengan 0,559. Ini ya, tandanya adalah D2. D2 di sini dapatnya adalah positif ya, 0,559 positif. Kemudian saat X sama dengan 6, maka ini diganti 6. 6 min 6 hasilnya 0. Oke, kita lanjutkan. Saat P di sebelah kiri potongan ya, potongan 22, kita bisa lihat di sini hanya ada satu titik buhul, yaitu buhul A. Maka bebannya P bisa kita taruh di sebelah sini sehingga equation daripada GPA1, GPA1 garis pengaruh A1 bisa kita itu dengan garis pengaruh sigma MC sama dengan 0. Maka di sini ada RVA dikalikan 3. Kemudian P tadi kan hasilnya ada di sini ya, RVA ada di sini. Maaf, P ada di sini, maka ini P juga dikalikan 3, tapi tandanya adalah negatif, tandanya negatif, ditambah dengan A1 jaraknya 3, sehingga kecoret semuanya 3-nya, sehingga kita punya equation daripada A1, nilainya sama dengan P, dikurangi dengan RVA. 1 minus L min X per L. Ini adalah equation. Saat X sama dengan 0, maka kita masukkan 1 min L min 0, berarti L per L 1, sehingga 1 min 1 sama dengan 0. Sehingga gambarnya adalah untuk GPA1 ini di sini 0. Tandanya negatif berarti tekan. Untuk D2, sigma V sama dengan 0, maka kita punya equation RVA minus P minus D2 sin alfa sama dengan 0. Sehingga ini RVA min P per sin alfa, L min X per L min P. Nah, saat di A, maka X-nya sama dengan 0, diganti 0. Maka 6 per 6 min 1 sama dengan 1, dibagi 0, maaf, 6
per 6, 1, 1 min 1, 0 ya. 0 per ini, maka 0 ton. Ini adalah GP D2 berarti adalah positif. Berarti tarik. Oke, selanjutnya kita membahas tentang potongan 33, di mana dari potongan 33 ini kita bisa mencari garis pengaruh untuk D3 dan B2. D3 dan B2, asumsinya tarik dulu semuanya. Saat P di sebelah kiri daripada potongan 33 ini, maka kita punya titik C dan titik A sebelah kiri ya. Titik ini, titik C dan titik A dari potongan. Dan kita punya konfigurasi gaya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan garis pengaruh B2 maupun D3, kita bisa menggunakan equation sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 dari geometri dari gambar bebannya ini, maka kita punya RVB dikurangi D3 sin alfa, alfanya di sini sama dengan 0. Maka D3 nilainya sama dengan RVB per sin alfa. RVB equation-nya adalah X per L per 0,894. Nah, kita meninjau di potongan di kiri potongan, sehingga kita bisa meninjau X sama dengan 0, maka D3 sama dengan 0. Ini kita ganti 0, nilainya sama dengan 0 untuk D3. Sehingga untuk GP D3, ini gambarnya puncak ini sebelah 0. Saat di titik C, maka X-nya sama dengan 3, kita ganti 3. Maka nilainya menjadi 3 per 6, L-nya 6 dibagi 0,894, sehingga hasilnya adalah 0,559. Di sini tandanya positif, yang berarti GPD3 ini tarik. Dua titik ini sudah kita dapatkan. Kemudian untuk mencari GPB2 saat P di sebelah kiri, berarti di sebelah kiri, kita bisa menggunakan sigma ME sama dengan 0. Maka otomatis kita punya persamaan minus RVB dikalikan 1,5, lengan dari E ke B. Kemudian ditambah dengan B2. B2 ini lengannya sama dengan 3, sama dengan 0. Maka B2 kita bisa mendapatkan nilainya sama dengan RVB dikalikan 1,5 per 3. RVB equation-nya adalah X per L, 1,5 sama 3 ini, maka ini 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Kemudian saat X sama dengan 0, berarti di sebelah kiri, maka nilai B2 sama dengan, ini kita ganti 0, nilainya 0 ton. Di sini ya, 0 ton. Kemudian saat X sama dengan 3, maka kita bisa menghitung nilai daripada B2 sama dengan 3 per 6. Ya, X-nya 3, L-nya 6, dibagi dengan 2. Setengah dikurangi dibagi 2 sama dengan 0,25 ton. Tandanya positif, berarti artinya batang bawah ini mengalami tarik. Ini adalah untuk garis pengaruh B2 dan garis pengaruh D3. Terakhir kita akan membahas tentang selanjutnya kita bahas tentang garis pengaruh daripada B2 dan B3 ini saat di kanan daripada potongan 33. Di kanan potongan 33 kita punya buhul B2. Sebenarnya ini bisa langsung ditarik garis 0, nilainya 0. Namun kita hitung detailnya adalah sebagai berikut dengan menggunakan sigma ME sama dengan 0. Maka ini ada RVB dan ada P sekarang ya, karena P-nya ada di sebelah kanan daripada di potongan 33 tadi. Ini sekarang ada P. Nah, sehingga di equation ini muncul minus plus P. Kenapa plus? Karena searah jarum. Nah, ternyata di sini kita punya equation ini dan saat X sama dengan 6 ketemunya adalah nilai daripada B2 nilainya sama dengan 0 ton. Sehingga ini nilainya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya saat kita mencari D3, kita bisa menggunakan equation sigma V sama dengan 0. Di equation sigma V ini sekarang ada P. Ya, ada P hadir di sini, arahnya ke bawah sehingga nilainya adalah negatif. Sehingga kita bisa punya equation seperti ini, X per L minus 1 minus D3 sin alpha. X saat posisi di titik B itu X-nya sama dengan 6. Sehingga ini 6 per 6 minus 1. Minus D3 sin alpha sama dengan 0. Sehingga ini dikurangi 1 sama dengan 0, D3 ini seperti ini. Sehingga ini bentuknya adalah segitiga seperti ini. Baik, terakhir ini adalah untuk potongan 44. Dengan potongan 44 kita bisa mendapatkan garis pengaruh untuk batang D4. Batang D4 kita asumsikan tarik terlebih dahulu. Pertama saat posisi dari P itu adalah di sebelah kiri dari potongan 44, kita tahu di sini ada dua buhul, yaitu buhul C dan buhul A. A saat X sama dengan 0 dan C saat X sama dengan 3 meter. Dengan menggunakan equation sigma V sama dengan 0 dari struktur yang sebelah kanan ini, kita lihat sebelah kanan, maka nilainya RVB ditambah dengan D4 sin alpha sama dengan 0, maka D4 sama dengan minus RVB per sin alpha. RVB dari equation sebelumnya nilainya sama dengan X per L, sehingga ini dibagi dengan 0,894 untuk sinnya. Saat X sama dengan 0, maka ini kita ganti 0, nilainya 0 untuk D4. Gitu.
Saat X sama dengan 3 meter, artinya di tengah-tengah bentang nilainya sama dengan minus 3/6 dibagi 0,894 sama dengan minus 0,559. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian, untuk yang terakhir, ya, saat P di kanan potongan 44, maka terdapat satu titik bool saja, yaitu titik B, di mana posisinya X sama dengan 6. Maka sekarang posisi daripada P berada di titik B ini. Nah, oleh karena itu, dalam equation ini sekarang muncul RPB dari sini. Kemudian ini adalah RPB, kemudian dikurangi dengan P ditambah dengan D4 sin alpha. Diproyeksikan ke atas nilainya sama dengan 0. RVB equation-nya adalah X per L dan P nilainya adalah minus 1 ya, tandanya minus. Nah, sehingga saat X sama dengan 6, maka ini diganti 6, ini juga 6. 6/6 nilainya sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0, plus D4 sama sin alpha sama dengan 0, sehingga D4 nilainya sama dengan 0. Sehingga gambar daripada GPD4 adalah seperti ini untuk struktur ini. Baik, berikut adalah rekapan daripada garis pengaruh GPRVA, puncaknya di A, GPRVB, tandanya sama-sama positif. Kemudian D1 puncaknya adalah di titik C dengan nilai 0,559, tandanya minus, berarti D tekan. D1 ini selalu tertekan. B1 selalu tertarik. Ya, nilainya adalah 0,25. Ini identik dengan B2, 0,25 juga di sini. Kemudian nilai daripada A1 0,5 ton, nilainya tekan. Kemudian D2 0,559 ton, nilainya adalah tarik. D3 identik dengan D2 karena simetri. Terakhir D4 identik simetri dengan D1, nilainya negatif 0,559 dengan puncak di titik C. Demikian untuk pembahasan garis pengaruh rangka batang, untuk konfigurasi batang seperti ini. Untuk konfigurasi batang yang lain bisa jadi perhitungannya berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.